Kita mulai cerita ini di sebuah sekolah bernama Bangaing Witaya. Terlihat adegan di masa setahun lalu ada seorang guru wanita bernama An. Ia sedang ditegur oleh kepala sekolah karena memiliki tato bintang di tangannya. Dan karena itu juga ia akhirnya dipindah tugaskan ke sebuah sekolah rumah kapal yang terpencil. Terlihat di masa sekarang di tempat yang sama, kepala sekolah itu lagi sedang menerima seorang guru pengganti. Tepatnya pengganti Bu An untuk sekolah rumah kapal. Ia bernama Song. Diperlihatkan scene film dalam dua sisi berbeda waktu, secara silih berganti. An di masa lalu yang berangkat bersama kawannya Gigi, dan Song di masa sekarang yang berangkat sendiri. Setibanya di dermaga, Song pun naik perahu menuju lokasi. Begitu juga diperlihatkan An dan Gigi yang naik perahu, hingga sampailah mereka di sekolah itu. Gigi lalu mengajak An untuk berfoto bareng sebagai kenang-kenangan. Di masa sekarang, Song akhirnya sampai juga di sekolah rumah kapal. Sejenak memandang sekitar, ia lalu berpura-pura sedang mengajar anak didiknya. Lalu ketika ingin mengambil sesuatu di papan tulis, ia mendapati sebuah buku harian. Kemudian Song membuka dan membacanya. Buku itu ternyata milik An yang setahun lalu bertugas di sana. Sampai siang hari, Song ketiduran di kursi. Karena terjatuh, ia pun terbangun. Lalu ia berteriak keluar, "Kemana semua orang?" Dalam kesendiriannya, Song melakukan beberapa kegiatan di sana. Lalu ia mencoba menghidupkan sebuah mesin perahu. Tapi karena tidak ahli, tangannya pun terkilir. Kembali ke waktu An di masa lalu, terlihat ia sedang mencoba menghidupkan genset. Terlihat juga kawannya Gigi yang sedang mencoba menghidupkan keran air. Gigi mencoba memasukkan jarinya, lalu ia terkaget karena keluar cicak dari keran air dengan air yang kotor, dan Gigi pun muntah. Beberapa hari di sana, kulit An terkena ruam merah di lengannya, dan dalam keadaan yang serba kurang itu membuatnya mengeluh di buku harian. Kembali di masa kini, terlihat Song tengah mengambil air keran sama seperti Gigi. Sekejap terlihat ada perahu melintas. Ia pun memanggilnya. Song kemudian bertanya ke tukang perahu, "Mengapa anak-anak belum ada yang datang?" Si tukang perahu menjawab, "Mereka belum tahu kalau ada guru pengganti." Song akhirnya berangkat dengan perahu untuk menjemput mereka. Ia memberitahu dan menjemput mereka satu demi satu. Kembali di masa An, kala itu An dan Gigi mendapat 7 orang murid, dan perjalanan mengajar mereka pun dimulai. Balik lagi di masa kini, Song diperlihatkan sedang berkenalan dengan murid didiknya. Mereka berkenalan satu demi satu. Lalu Song juga memperkenalkan dirinya. Ada seorang murid bertanya kepada Song, "Apakah Bu An akan datang?" Si murid lalu cemberut karena Song berkata, "Bu An tidak akan datang." Sebuah fakta terungkap, ternyata sekolah tersebut muridnya berbeda kelas. Keesokan harinya saat Song masuk kelas, tidak ada murid satupun terlihat. Lalu ia mencari mereka dan mendapati muridnya sedang bermain di laut. Ia lalu berteriak memanggil mereka. Setelah semua berkumpul, Song memarahi semuanya. Ia lalu mengambil sebuah kayu dan memukul tangan murid-muridnya. Lalu salah satu muridnya menangis, dan Song pun merasa bersalah atas itu. Sampailah pada malam hari, saat anak-anak tertidur, Song merasa rindu dengan kekasihnya, dan malam pun berjalan. Tiba saatnya weekend, anak-anak pulang dijemput oleh perahu. Mereka pun berpisah. "Sampai jumpa hari Senin," kata si tukang perahu. Song lalu memutuskan ke dokter untuk memeriksakan tangannya. Terlihat di masa lalu, ada Nui bersama An yang juga ke dokter. Ia memeriksa lengannya yang kena ruang di awal film tadi. An dan Nui sempat bercekcok terkait tugasnya di sekolah kapal. Nui mengkhawatirkan kondisi An di sana, tapi An tetap pada pendiriannya. Kembali di masa kini, terlihat Song yang kembali pulang. Saat di seberang jalan, Song melihat pacarnya sedang berboncengan dengan seorang pria. Terlihat juga mereka masuk kamar berdua. Song menunggu pria itu di luar, dan ketika si pria keluar, Song langsung mengadu kepalanya. Tampak di dalam kamar, Song sedang menginterogasi pacarnya.
Mereka pun bertengkar. Lalu Song pergi dengan wajah sedih bercampur marah. Ia lalu membawa motornya ikut ke sekolah kapal. Sampai di rumah kapal, ia berteriak sekencang-kencangnya, dan ketika menatap langit-langit rumah, terlihat buku harian milik An. Ia lalu mengambilnya dan membuka isi buku tersebut. Ternyata An juga menulis pertengkarannya dengan Nui di rumah sakit. Sesuai dengan buku harian itu, An melompat ke air sambil berteriak melepaskan kegalauannya. Dan Song pun lebih ekstrim, ia bahkan melompat bersama motornya. Di masa dan waktu yang berbeda itu, terlihat keduanya merasa lega. Song mulai membaca setiap buku harian milik An tersebut. Ia mulai memahami An lewat buku itu. Kembali di masa lalu, Gigi terlihat masuk kloset karena sakit perut. Tiba-tiba ia berteriak saat An mengajar. Betapa kagetnya semua, ternyata di bawah kloset ada seorang mayat. An dengan berani mencoba meraih mayat tersebut. Setelah selesai, tampak biksu melakukan ritual untuk bersih-bersih, dan tim SAR pun mengevakuasi mayat dimaksud. Setelah kejadian itu, Gigi tampak terburu-buru membawa barang-barangnya. Ia mengatakan sudah tidak tahan tinggal di sana. Meski An sudah membujuknya, Gigi tetap pergi meninggalkan An. Di malam hari, An sedang menulis kalimat, tidak akan pernah menyerah. Kemudian datang murid-muridnya yang ketakutan, minta ikut tidur bersamanya. Dimunculkan dari sisi Song yang tersenyum membaca cerita An di buku itu. Kembali di masa lalu, terlihat Nui yang sedang menjemput An di dermaga. Mereka akhirnya berbaikan kembali. An bertekad untuk melanjutkan mengajar di sana. Terlihat An mengajar dan memberikan bintang untuk setiap muridnya yang bisa menjawab. Di masa kini, Song pun melakukan hal yang sama. Suatu ketika saat Song mengajar, tiba-tiba muncul seekor ular laut di lantai kelas. Semuanya menjadi panik. Song mencoba memukulnya dengan menggunakan kursi kelas, tapi sayangnya pukulannya meleset. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya Song menghajar ular tersebut dengan kayu, dan berhasil. Tapi malangnya lengan Song terlihat terluka. Ia sempat berkata bahwa ia kena gigitan ular. Anak-anak pun mencoba menolong Song saat itu, tapi ternyata Song hanya kena paku dari kayu pemukulnya tadi. Di malam hari, mereka pun tampak membuat makan malam bersama. Lalu diperlihatkan dari kedua sisi, An dan Song sedang bergotong royong dan bermain bersama anak-anak didiknya. Hari itu tampak Song terlihat senyum-senyum sendiri. Ia mengukur tinggi An yang terdapat di salah satu palang rumah. Suatu pagi saat semuanya sedang bersih-bersih rumah, mereka menemukan foto selfie Gigi dan An di awal film. Song melihat foto tersebut, tapi hanya terlihat Gigi seorang dan tangan An yang bertato bintang. Song pun perlahan mengenal An lewat tato itu. Hingga malamnya Song bermimpi didatangi oleh An. Tapi terkaget yang terjadi malah hujan badai. Badai menghancurkan rumah kapal tersebut. Dan setelah badai berlalu, dengan penuh semangat, mereka akhirnya bersama-sama membangunnya kembali. Song melihat tulisan An tentang kesepian. Ia pun membalas menulis di sana dengan kalimat, ia juga kesepian. Dengan tersenyum, Song mulai rajin membalas tulisan di buku itu, seolah-olah ikatan mereka sangat kuat. Kembali di masa lalu, An terlihat ia sedang mengajar. Salah satu muridnya bernama Chon, ia menanyakan apa yang akan menjadi cita-citanya. Chon mengatakan ia akan jadi nelayan, dan An pun terdiam. Kemudian An berpesan ke Chon, apapun yang terjadi, Chon jangan sampai berhenti sekolah, dan ia pun mengangguk. Tibalah ujian semester akhir 1. Chon malah tidak datang, dan An mencarinya ke rumah. Di sana tampak Chon dan bapaknya sedang bekerja. Ia mengira ayahnya melarang Chon ujian. Sempat terjadi adu mulut, ternyata Chonlah yang tidak mau sekolah lagi. Dan An pun terdiam sedih. Ia lalu kembali ke sekolah dan bertemu anak didiknya. Di sana An menanyakan cita-cita mereka. Jawaban mereka rata-rata sama, menjadi nelayan dan melaut. An kembali bersedih mendengarnya. Kejadian itu tertulis di buku An saat Song membacanya. Kembali di masa kini, Song akhirnya menemui Chon. Ia lalu membujuknya untuk sekolah lagi, dan Chon pun bersekolah.
Suatu ketika Song yang sedang membaca buku itu diperlihatkan kilas Nui yang sedang melamar An dengan paduan marching band di sekolahnya. Dengan rayuan dan pujukan Nui, akhirnya An menerima lamaran tersebut. Song pun yang emosi, ia lalu mencoba membakar buku itu, tapi diselamatkannya lagi. Akhirnya keesokan harinya dengan membawa buku itu, Song berniat mencari An di sekolahnya. Sempat bertatap muka, tapi karena tidak melihat tato di tangannya, Song pun tidak mengenalinya. Scene berlanjut saat An mengajar tadi. Ia kemudian didatangi Nui dan salah satu ibu guru lainnya. Di sana, ibu guru itu protes dengan cara mengajar An. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Dan ditambah lagi, malah Nui membela ibu guru itu. An pun menjadi tambah kesal. Pembicaraan pun lanjut antara An dan Nui. An mengatakan bahwa ia merasa tak cocok di sekolah itu. Tapi setelah dibujuk oleh Nui, An pun berdamai dengan keadaan. Kini terlihat Song akhirnya menulis perasaannya yang hancur di buku tersebut. Diperlihatkan saat An mengajar di kelas. Kemudian datanglah seorang perempuan hamil. Terjadi percakapan di antara mereka. Setelah selesai mereka bicara, tiba-tiba An pun menangis. Ternyata wanita tersebut adalah selingkuhan dari Nui. Nui lalu menemui An, mencoba menjelaskan dan membujuk An. Tapi An yang sudah sakit hati, ia pun meninggalkan Nui. An lalu pergi menemui kepala sekolah itu lagi. Ia menawarkan diri untuk jadi guru di sekolah rumah kapal. Tanpa panjang lebar, ia pun diterima. Dan diketahui juga Song sudah mengundurkan diri dari sana. Diceritakan An ada di masa kini. Ia sedang berada di rumah kapal tersebut. Murid-murid yang baru datang merasa kaget melihat kehadiran An. Tak lama Pak Tua juga datang dengan membawa genset rusak. Ia mengatakan mekanik akan datang 2 minggu lagi untuk memperbaikinya. Lalu tiba-tiba Chon juga muncul membawa kardus. An bertanya ke Chon kenapa ia memutuskan sekolah lagi. Chon pun mengatakan Pak Songlah yang membujuknya. Dan An pun tersenyum. Nui yang ingin berbaikan sering mengirimi An surat, tapi dibiarkan begitu saja oleh An. Suatu pagi terlihat An sedang menulis di papan. Saat ia menaruh kapur tulis di atasnya, ia mendapati buku hariannya yang dulu dengan kondisi setengah terbakar. Kemudian ia membukanya. Di sana ia melihat tulisan Song. Song menulis betapa hancur hatinya mendengar An akan menikah. Song pun menceritakan semua yang ia lakukan selama di sekolah tersebut. Betapa ia merasa memiliki An lewat buku tersebut. Di hari raya pun ia melepaskan lampion untuk kebahagiaan An. Song juga bercerita betapa ia sangat tertolong selama ia mengajar di sana dengan buku panduan harian tersebut. Ia juga bercerita tentang anak-anak yang tidak pernah naik kereta api. Lalu ia menggeret sekolah itu dengan perahu menjadikannya sebuah kereta air. Anak-anak pun merasa sangat senang dan gembira. Hingga tiba saatnya ujian semester, semuanya lulus, kata Song, kecuali satu orang yang tak lain adalah Chon. Chon menangis dan memeluknya. Scene berlanjut, diperlihatkan Song bertemu kepala sekolah. Ia menyampaikan pengunduran diri dari sekolah kapal. Saat mau meninggalkan sekolah itu, sembari memegang buku harian, Song mengatakan bahwa ia merindukan An. Kemudian buku itu diletakkan. An hanya tersenyum selesai membacanya. Diperlihatkan scene An yang sedang bersama kepala sekolah. Ia sedang membicarakan nilai ujian semester anak didiknya. Kepala sekolah puas atas hasil mengajarnya An. An sembari bertanya, apakah kepala sekolah tahu tentang guru bernama Song? Ia pun menjawab, Song mengundurkan diri dan belum tahu kabarnya. Tapi ia masih menyimpan surat lamarannya dulu, dan ia pun menyerahkannya kepada An. Saat An membuka surat lamaran tersebut, ia pun tersenyum manis karena akhirnya ia mengetahui wajah dari Song. An akhirnya mencari keberadaannya. Ia mendatangi alamat di mana Song tinggal dulu. Dengan gugup, ia mencoba mengetuk. Kemudian muncullah seorang wanita. An sedikit lega karena yang muncul di belakang wanita tersebut bukanlah Song. Malamnya ia membaca buku itu lagi. Di sana ia mengetahui bahwa Song masih sendiri. Dari tulisannya yang berbunyi, aku kesepian juga.
Song juga menulis kesulitannya tentang soal pecahan. Dari sana, An berhayal. Song minta bantuan kepadanya untuk memecahkan soal tersebut. Kembali tersadar, ia pun tersenyum sendiri. Perasaan An mulai jatuh hati ke Song. Di suatu pagi, An sedang memilih ikan untuk dibeli. Ia bertemu Pak Tua di sana. Pak Tua itu sempat bercerita tentang Song. Song tidak pernah lupa menuliskan surat buat anak-anak didiknya. An yang terkejut langsung naik perahunya menuju sekolah. Sampai di sana, ia bertemu Mue, anak didiknya. Ia menanyakan apakah ada surat dari Pak Song. Mue pun dengan tergagap mengatakan, suratnya terjatuh di toilet. Tapi dengan tersenyum, ia bilang ia sudah membacanya. Akhirnya, Mue menyampaikan Pak Song akan datang akhir musim liburan ini. Diperlihatkan An bersama anak-anak mempersiapkan sekolah itu untuk menyambut kedatangan Pak Song. Tak berapa lama, datang perahu dari kejauhan. Anak yang awalnya menduga itu adalah Song, ternyata bukan. Yang datang malah Nui. Nui datang untuk membujuk An untuk balik ke kota. Setelah beberapa saat dan ketika An mulai membaca surat-surat Nui, An pun mau untuk diajak ke kota. Keesokan harinya, An membagikan rapot ke anak-anak. Saat anak-anak bertanya kepadanya apakah ia akan bertemu Pak Song, dengan galau An menjawab, sampai ketemu di akhir semester berikutnya. Mereka pun berpamitan. Di dalam perjalanan, Nui memberikan buku harian ke An. Padahal waktu itu An sengaja meninggalkan buku itu di sekolah agar bisa dibaca oleh Song. Sesaat mereka berhenti di palang kereta api. Setelah berpikir dan berbincang dengan Nui, akhirnya An memutuskan kembali ke sekolah kapal. Saat An merapat dengan perahu, malam sudah menjelang. Kondisi rumah kapal itu gelap tanpa penerangan. Menduga tidak ada orang di sana, An memutuskan untuk balik. Tapi sekejap saat mau pergi, lampu rumah kapal tersebut akhirnya menyala terang. Dan An pun mendekat lagi ke rumah. Sembari menengok ke dalam, An masuk. Ia melihat ada seorang pria yang membelakanginya. Ia sedang mengerjakan genset listrik. An pun yakin itu adalah Song. Dengan perlahan, ia menyodorkan buku harian itu ke Song. Song yang terkejut perlahan berdiri dan senyum malu-malu. Mereka akhirnya bertemu pada ending ini. Dan film pun tamat.